Apa sih yang bakal kalian lakukan kalau seumur hidup kalian cuma diisi dengan hari Senin? Hai Bukung, hari ini aku mau bahas suatu novel. Apa ya ini genre-nya? Romance drama mungkin. Novel ini juga punya isu mental health yang mendalam. Itu kenapa aku pilih novel ini untuk dibahas. Ini novel yang bagus banget, so pastikan kamu nonton video ini sampai akhir. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah, biar kamu bisa dapat info-info tentang buku tiap hari Rabu dan hari Jumat. Buat kamu yang mau nonton video-videoku ke depan lebih awal juga, bisa cek link Karya Karsa di bawah sana. Jadi novel yang mau aku bahas hari ini judulnya adalah Forever Monday atau Selamanya Hari Senin ya, karyanya Kak Ruth Priscilia. Novel ini bercerita tentang Inga, seorang gadis yang mencintai Eras. Eras ini adalah seorang CEO dari perusahaan papanya Inga. Jadi papanya Inga dulu mewariskan perusahaannya ke Eras karena dulu mereka masih kecil. Dan Inga itu ada di bawah asuhannya Eras gitu. Tapi mereka sama sekali nggak ada hubungan darah. Nah, suatu hari Inga ini ketemu sama Kale. Kale ini CEO dari perusahaan saingannya Eras. Dan kali ini ternyata dia jatuh cinta sama Inga, sementara Inga udah jatuh cinta sama Eras duluan. Jadi ceritanya adalah kisah cinta segitiga yang sederhana itu. Makanya waktu aku baca blurbs, aku nggak berekspektasi apapun. Kayak ya udah, mungkin ini bakal jadi kisah cinta segitiga biasa gitu. Tapi ternyata aku salah parah karena buku ini ternyata gila banget. Jadi di sini sebenarnya banyak flashbacknya, akan diceritakan kenapa perusahaan papanya Inga bisa diambil sama Eras, kenapa Inga jadi anak asuhannya Eras, itu ada ceritanya. Di situ karena papanya Inga udah meninggal, dan tiap-tiap orang di buku ini punya kehilangannya tersendiri. Dan menurut aku topik utama di buku ini adalah cinta atau kasih ya. Mungkin kita suka cringe kalau dengar orang yang cinta sama orang lain sampai segitunya. Kayak kalau kita dengar orang yang cinta mati sama seseorang itu kayak apa sih gitu. Tapi buku ini tuh kayak menyadarkan aku kalau memang cinta itu nggak bisa main-main. Welcome to Karya Karsa Corner. Jadi sebelum lanjut, aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah dukung aku di Karya Karsa. Buat bulan ini, makasih buat Andrew yang udah subscribe ke paket Hanami. Dan buat kalian yang mau dukung aku, bisa klik link Karya Karsa di bawah. Ada 3 podcast gratis dan 1 cerita behind the scene yang bisa kalian tonton secara gratis. Oke, that's it. Lanjut. Jadi beneran buku ini tuh punya tokoh yang bermacam-macam banget. Ada tokoh yang dia merasa dia nggak dicintai sama siapapun, termasuk dulu sama ibunya. Dan jadinya dia menganggap dirinya nggak berharga. Sementara ada tokoh yang dicintai cukup, dapat kasih yang cukup dari lingkungannya. Suatu hari dia membagikan kasih atau cintanya itu, tapi dia nggak siap merelakan. Dan dia jadi terpuruk banget waktu harus melepaskan. Banyak banget isu tentang itu di buku ini. Gak cuma di salah satu tokohnya aja, tapi kayak di semua tokohnya saling berkesinambungan. Makanya aura buku ini tuh sesuai cover sangat-sangat gloomy. Aku beresin buku ini cuma dalam 2 hari aja, dan buku ini buat aku begadang karena alurnya memang apa ya, cepet. Alurnya cepet. Tiap babnya lumayan pendek-pendek. Kita dapat banyak sudut pandang, dan banyak sudut pandangnya itu yang bikin menarik. Karena isunya lumayan kompleks dan permasalahan mental yang dialami si tokoh itu lumayan kompleks. Traumanya aku nggak bisa bayangin jadi Inga. Pokoknya ada suatu trauma yang dimiliki Inga diceritakan di buku ini, dan itu sampai buat aku nangis bareng dia di bukunya karena aku nggak bisa bayangin penderitaannya Inga di situ. Dan berbagai sudut pandang yang ada di buku ini juga kayak kadang-kadang membuat aku bertanya-tanya, gimana ya kalau dari pendapat tokoh yang ini, gimana kalau dari pandangannya si tokoh itu. Jadi kadang-kadang tuh aku malah pingin ada suatu bab tambahan yang membahas point of view-nya suatu tokoh tertentu. Karena tokoh-tokoh di buku ini lumayan banyak, tapi semuanya nggak ada yang sampingan, semuanya punya peran, semuanya penting. Itu yang aku suka. Jadi kayak nggak ada tokoh yang terbuang sia-sia juga. Sampai pengawal pribadinya seseorang aja, dia punya peran sendiri gitu. Aku masih ingat perannya dia apa. This is a great book with great characters and great plot. Aku suka banget buku-buku yang kayak gitu. Mereka punya karakter yang bagus,
well built, dan plotnya juga sangat-sangat rapih dan well built. Jadi kayak dari awal kita jalan bareng tokoh-tokohnya sampai di akhir keungkap semuanya, itu kayak rapih banget plotnya. Dan buku ini rasanya membuat aku belajar kalau kamu mau mencintai atau mengasihi orang lain, sebelumnya kamu harus mengasihi atau mencintai dirimu sendiri dulu. Karena tanpa kamu bisa mencintai dan menghargai diri kamu akan cenderung bergantung sama orang lain gitu. Bayangin apa jadinya kalau misalnya berharganya diri kamu itu ditentukan sama keberadaan orang lain, itu bakal fatal banget. Makanya buku ini mengajarkan banyak hal tentang kasih, tentang cinta. Kalian harus coba baca ini. Bukan cinta, love antara couple ya, tapi banyak love kayak antara orang tua. Ya, banyak lah pokoknya semuanya. Oke, that's it my review for this book. Kalau kalian udah baca atau kalian tertarik baca, tulis tanggapan kalian di bawah and I'll reply to your comment. Oke, thank you for watching. Happy reading and bye-bye.